Dawi. Jumpa kembali dengan saya, Esther Adi Siti Mariam. Bersama dengan Anda 15 menit ke depan. Izinkan saya membuka masker saya sebelum saya memimpin ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saatnya kami umat-Mu rindu mendengar kebenaran firman. Ambil alih, kemudi, kendalikan secara Roh Kudus. Hikmat, akal budi, pengetahuan, bahasa surgawi, pengetahuan surgawi. Tenggelamkan aku di hadirat-Mu Bapa. Kendalikan aku dengan kendali koneksi surga dan bumi satu adanya. Sehingga ketika saya berbicara, perkenanan-Mu atasku utuh sempurna, sehingga semua umat mendengarnya dijamah, diberkati. Amin. Bacaan renungan kita hari ini terangkat dari Kejadian pasal yang keempat ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Judul renungan kita hari ini amarah, pengendalian amarah. Oke, kita lihat sama-sama dan kita baca dari studio, saya pandu Anda. Ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, mengapakah hatimu panas dan mukamu muram? Apakah kamu tidak akan berseri jika berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berpuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. Adiknya itu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku menjaga adikku. Firmannya apa? Ya, sampai situ saja, sampai ayat 9. Oke, mari saya mulai proyekkan begini. Judul renungan kita tadi bahwa pengendalian amarah. Amarah tercatat dalam Efesus pasal 4 ayat 26-27 begini. Jika engkau marah, janganlah engkau marah sebelum padam tenggelam matahari. Maksudnya supaya iblis tidak memperoleh keuntungan di dalamnya. Banyak umat, banyak bangsa, banyak umat Tuhan hancur, rusak karena tidak ada pengendalian emosi. Pertanyaan timbul, kenapa Kain ini marah sama adiknya Habel? Karena didorong, dipicu, penyebab akar persoalannya adalah karena iri hati. Jika coba saudara membaca Kejadian pasal 4 1 sampai 9 itu, 1 sampai 3 itu berbicara iri hati. Penyebab kenapa Kain marah sampai membunuh adiknya di ayat yang ke-8. Sedemikian juga Anda, ketika Anda hari ini mungkin tengah dalam keadaan marah, waspada, karena amarah di mata Tuhan tidak mengerjakan kebenaran. Amarah di mata Tuhan adalah salah satu kebodohan. Dengarkan baik. Contoh-contoh marah. Kenapa Tuhan berkata, kenapa tidak boleh marah? Boleh marah, tapi berkata-kata dalam hatimu. Kenapa Tuhan larang bahwa jangan marah, kepanjangan sampai tenggelam matahari belum padam amarahmu? Karena satu alasan pertama, iblis memperoleh keuntungan di situ. Sehingga ketika orang manusia cenderung seringkali marah, tidak mengontrol diri, tidak penguasaan diri. Bahkan manusia terkadang kalau marah, emosinya meledak-meledak. Contoh marah di kitab suci, contoh Musa marah ketika turun dari gunung melihat perilaku bangsa Israel yang berzina hidup tidak benar. Lalu kedua batu di tangannya dilemparkannya. Kemudian Musa juga marah sehingga saat itu Musa gagal masuk dalam tanah Kanaan karena marah. Kenapa marah? Karena gini. Kenapa Tuhan sangat serius mengingatkan umat Tuhan untuk tidak boleh marah? Karena Tuhan ada di mana-mana. Tubuhmu adalah baik Roh Kudus. Ketika kita meledak-meledak emosi sampai tidak terkontrol, itu bukti bahwa Anda tidak menghormati Tuhan. Itu bukti Anda tidak menghargai Tuhan. Nah, contoh-contoh lain tentang marah. Contoh, Saul marah cemburu kepada Daud sehingga Saul berusaha bunuh Daud. 3. Contoh Naaman. Naaman marah sama Mordekai karena Mordekai tidak mau sujud menyembah, cemburu. Kemudian contoh lain mana lagi? Banyak di kitab suci contoh orang-orang yang marah. Nah, contoh lagi Herodes. Herodes marah karena dia iri hati telah mendengar bahwa telah lahir di Bethlehem raja orang Yahudi. Cemburulah dia dan dia berusaha membunuh. Artinya begini, seperti konteks firman ini, kenapa Kain marah? Karena dipicu oleh cemburu. Akhirnya Tuhan berkata di 6 begini,
Firman Tuhan kepadanya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Terkadang orang kamu mulai cemberut, muka mengkerut, muka marah-marah, kusut, itu tanda amarah. Amarah itu artinya kemarahan yang tidak diselesaikan dan lari ke dalam, akhirnya membuat muka ini kelihatan kusam, kusut, lesu, emosi, marah. Nah, kita lihat contoh kasus. Kenapa akar masalah ini? Habel, ketika mereka mempersembahkan di hadapan Tuhan, Habel mempersembahkan yang lemak-lemaknya di ayat 3 bilang. Lalu Kain mempersembahkan buah-buah daripada hasil pertaniannya, tapi ada yang busuk. Artinya, seseorang yang melakukan penyembahan yang benar, ingat Yohanes 4:23-24 bahwa Tuhan mencari penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Demikian juga Anda. Kalau Anda mengadakan persembahan, terkadang ketika orang lain diberkati lalu kita tidak diberkati, pertanyaan dari sana dapat dibaca, you iri hati atau tidak. Nah, di sini konteks khotbah tentang Kain dan Habel adiknya. Kalau kita menilai, mengamati, meneliti ayat ini, terbukti bahwa Habel diberkati. Nah, kenapa Habel diberkati? Kuncinya karena dia punya iman. Ingat, Ibrani 11:6 berkata begini, seseorang kalau mau berbalik pada Tuhan Yesus, hatinya harus percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan memberi upah kepada orang yang percaya. Nah, di sini kita lihat contoh-contoh ketika Kain mempersembahkan sesuatu tanpa iman, karena iman adalah, Ibrani 11:1, iman adalah dasar dari segala sesuatu, bukti dari segala sesuatu yang belum Anda lihat, belum Anda dengar, belum timbul dalam hati, tapi you percaya bahwa Tuhan mampu mengenal. Dengar baik, berbicara join dengan Tuhan itu berbicara percaya dulu. Tapi manusia cenderung mau lihat buahnya, mau lihat buktinya dulu baru percaya. Disinilah kontra. Nah, saya mau bilang sama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lihat contoh Habel. Habel diberkati, pasti makmur. Orang cenderung cemburu karena tidak punya, tidak mau mengaku kekurangan dan tidak mau mengaku kelebihan orang lain, sehingga timbullah yang namanya amarah. Dengan baik, mohon maaf, amarah dilakukan oleh orang-orang pecundang. Mohon izin saya bicara demikian. Amarah pada umumnya, mohon izin maaf bicara, saya harus sampaikan pada Anda supaya Anda berhenti. Kadang-kadang orang marah lalu kirim ke sana kemari gosip orang. Orang gosip karena Anda marah yang tidak terselesaikan, cemburu, geram, jengkel gitu. Nah, Anda perlu tahu ini dilakukan oleh orang-orang selalu gagal, pecundang. Nah, Anda dengar kabar jeleknya lagi bahwa amarah itu orang-orang yang sering mengalami tidak ada pengendalian emosi, terkadang terancam di bawah garis kemiskinan. Tidak ada orang yang pemarah mau kaya. Kalaupun kaya, pada ending akhirnya akan hancur dan kembali ke 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tidak punya nilai apa-apa dan tidak berharga dan tidak punya apa-apa yang harus dipertahankan. Banyak hal yang efek ditimbulkan dari marah. Kenapa Tuhan berkata bodoh? Karena banyak bagian-bagian dari kehidupan Anda yang terhilang. Jadi Anda dengar baik. Kemudian kalau kita tidak suka marah, kita awet muda. Tapi orang yang marah terancam jantung, cepat tua, dan juga menjadi pribadi-pribadi yang tidak disukai masyarakat. Ada sanksi sosial yang akan diterima, dirasakan dampak, efek sama orang yang pemarah. Sedikit-sedikit marah, berkelahi dengan tetangga, bertengkar dengan tetangga, berkelahi dengan keluarga, berkelahi dengan saudara. Akhirnya orang begini akan dijauhi orang. Nah, pertanyaan timbul, maukah saudara dijauhi orang? Memang khotbah ini kayak sepertinya umum, tapi seringkali kita tidak perhatikan. Saya mau bilang sama Anda bahwa ucapanmu adalah doa. Jadi Anda dengarkan baik, ucapanmu adalah doa, pikiranmu adalah doa. Dengar, orang yang berpikir negatif umumnya seringkali gagal, dan orang sukses seringkali berpikir positif. Nah, karena Anda perlu tahu di otak ini ada otak yang namanya otak di bawah sadar. Ketika Anda berpikir berarti Anda telah mengirim pesanan ke otak, dan apa yang Anda pikirkan otak tangkap dan akan menjadikan nyata. Dengar baik, tidak selamanya pikiran yang kita pikirkan langsung terjadi, tetapi barang itu pasti terjadi. Tinggal hanya favor time artinya waktu tunda. Itu akan terjadi. Jadi Anda dengar baik, saya pribadi saya tidak sekedar khotbah. Ini sudah lifestyle saya, ini sudah gaya saya. Dan saya tidak pernah mau sibuk dengan urusan orang lain, seurusan setelah dia, tinggal dia. Yang jelas saya mau berjalan dengan apa kata firman Tuhan, berpikir positif. Berpikir positif itu harus menjadi gaya hidup. Karena ketika kita negatif, kita lemas, kita loyo, kita tidak bisa berkreasi, tidak bisa berkreasi, yang merugikan kita. Nah, dengarkan baik, Alkitab berkata begini. 1 Yohanes pasal 3 ayat 24 berkata begini. Bukti kalau kamu percaya sama Tuhan, kamu ikuti perintahnya. Kalau kamu ikuti perintahnya,
segera, tetapi itu pasti terjadi, tinggal tunggu waktu saja, waktu tunda atau overtime. Nah, di sini Anda dan saya menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Oh, luar biasa. Nah, ketika saya lihat firman Tuhan, ada catatan saya di sini Bapak Ibu. Kenapa marah itu harus dikendalikan? Karena terkadang amarah yang tidak terselesaikan jadi kepahitan. Ketika jadi kepahitan, dendam. Dan ketika dendam, laki dan dengan baik. Amarah itu adalah percinakan rohani. Ya, karena membunuh secara roh. Kita bunuh mental orang. Dengan amarah kita mulai kian ke sana kemari cerita orang lain dengan baik. Minta maaf izin, bapak ibu atau ibu yang baca lakon ini tukang gosip-gosip, tukang karlota ini. Nah, minta maaf ya. Yang tukang karlota ini segera sadar. Kenapa pendeta sadar dengan baik? Ketika Anda menceritakan, melihat kekurangan orang lain, sesungguhnya itu hanya waktu tunda saja, favor time. Kenapa? Itu barang tidak langsung terjadi, tapi tunggu pasti akan terjadi dan menjadi bagian Anda. Karena waktu Anda bicara, Anda sedang memesan pesanan ke otak kirim sini, ke otak-otak segera izinkan lakukan seperti Anda ucapkan. Kalau mau sukses, ikutlah pikiran, kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kebenaran firman-Mu. Sederhana singkat, tapi saya tahu ada suatu pesanan-pesanan yang terkandung di dalamnya membuatkan kami menjadi pribadi-pribadi yang menguasai diri. Karuniakan kami karunia penguasaan diri, kesanggupan untuk kontrol emosi kami, sehingga kami menjadi pribadi benar-benar firman ini Bapak menyeletup, bahkan sempat membuat hati kami tersayat-sayat televisi sebagai pembicara, bahwa ketika kami suka marah, kami terancam di bawah garis kemiskinan, karena berkat keuangan tidak suka pada orang yang suka marah. Keuangan hanya suka dekat sama daerah, tempat, rumah pribadi yang hidup tenang dan damai. Karena keuangan itu, uang itu adalah sarana yang bergengsi, dan dia adalah memiliki kelas yang tertinggi, dan uang hanya mau duduk yang jenis jenis. Dan orang yang berkelas, keuangan, kekayaan, kemudian mendekatinya. Tuhan Yesus, terima kasih, bantu kami Tuhan. Saya mau taat